Assalamualaikum. Waalaikumsalam. IPS. Terbaik. IPS. Terbaik. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Baik. Apakah hari ini anak-anak ada yang tidak hadir? Ada. Berapa orang? Enak. Gimana mereka? Tidak tahu. Cara keluar Tanpa ada keterangan. Ya Pak. Jadi untuk materi kita hari ini yaitu bab 2, pengaruh interaksi sosial budaya terhadap kehidupan sosial budaya dan kebangsaan. Sub materi kita yaitu faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kegiatan kita pada pagi hari ini kita awali dengan doa. Untuk yang memimpin doa, saya menunjuk saudara ketua kelas yaitu Anggun. Kepadanya saya persilakan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Coba perhatikan gambar yang ada di depan. Gambar apa itu anak? Orang miskin. Orang miskin sedang apa? Sakit. Bagus. Gambar di samping menunjukkan tindakan apa itu? Tindakan diskriminasi kesehatan. Tindakan diskriminasi kesehatan. Oke, bagus. Jadi akibat tindakan tersebut apa yang akan terjadi? Tindakan diskriminasi kesehatan, di mana ada seorang dokter di rumah sakit mempunyai pasien yang memiliki kemampuan ekonomi rendah, kurang diperhatikan pelayanan karena tidak memiliki kemampuan untuk membayar dokter tersebut, sehingga sulit untuk melakukan mobilitas. Sementara ada pasien yang memiliki kemampuan ekonomi yang cukup mampan, sehingga pasien tersebut diberikan pelayanan yang cukup bagus dan diberikan perhatian khusus karena pasien tersebut memiliki kemampuan ekonomi yang memadai sehingga melakukan mobilitas sosial lebih mudah. Bagus sekali jawabannya. Apakah ada yang lain lagi menambahkan jawaban dari saudara Anggun? Ya, baik, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu melalui PBL atau Problem Based Learning. Yang pertama, mendeskripsikan faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dengan benar. Yang kedua, menganalisis pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial. Yang ketiga, mempresentasikan hasil diskusi tentang faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dengan baik. Itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi saya minta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal kritis dengan saya memberikan waktu kurang lebih 3 menit. Silakan bekerja.
selesai. Waktunya telah habis. Cukup 3 menit. Silakan kumpul. Silakan maju di depan kumpul satu-satu. Hasil pekerjaan. Ya, terima kasih anak-anak sudah mengerjakan soal kritis. Namun masih ada sebagian siswa yang mendapatkan nilai yang belum memuaskan. Jadi untuk anak-anak yang mendapat nilai rendah jangan berkecil hati. Yang bagi siswa yang mendapat nilai 100 dipertahankan. Jadi baik anak-anak, Bapak Guru minta untuk membaca artikel yang saya sudah share linknya di WA Group. Silakan dibuka WA Groupnya. Dan saya berikan waktu selama 5 menit untuk membaca artikel tersebut. Baca. Sudah baca. Sudah ada tadi artikelnya sudah dibaca anak.
Jadi di dalam artikel itu ada gambar seorang artis yang bernama Raffi Ahmad. Ya. Jadi beliau melakukan kegiatan apa itu? Coba orang perhatikan baik-baik. Dia sedang melakukan kegiatan apa? Itu faktor apa? Melakukan kegiatan apa? Kegiatan mobilitas sosial. Kegiatan mobilitas sosial apa yang dilakukan Raffi Ahmad itu? Kegiatan mobilitas apa yang dilakukan? Kasih besar suaranya, coba berdiri. Coba. Jais kesuksesan untuk melakukan mobilitas sehat itu tergantung dari sikap perilaku dan kekuatan kita. Apabila lebih giat melakukan kegiatan, maka berusaha lebih memudahkan kita untuk melakukan mobilitas dari struktur terendah ke struktur yang lebih di atas. Berikan aplaus untuk saudara Tiska untuk terima kasih. Jadi, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh Raffi Ahmad itu, yaitu melakukan kegiatan faktor pendorong mobilitas sosial individu. Beliau dari seorang artis hingga sampai menjadi apa itu? Sampai sukses karena mereka kegiatan usahanya yang mengubah struktur sosialnya dari strata yang rendah menuju ke strata yang lebih di atas. Yang lain masih ada lagi, coba artikel yang kedua. Saudara Agung, bagaimana menurut pengamatan Anda tentang artikel yang Anda baca? Faktor mobilitas sosial individu. Jadi kesuksesan untuk melakukan mobilitas sosial itu tergantung dari sikap, perilaku, dan keinginan kita. Bagus jawabannya. Berikan aplaus untuk saudara Agung. Jadi untuk kita melakukan kegiatan mobilitas sosial itu tergantung dari kegigihan dan keteguhan kita untuk merubah strata struktur sosial kita dari tingkat yang rendah menuju ke tingkat yang di atas. Oke, baik. Faktor pendorong mobilitas sosial itu anak ada berapa? Coba sebutkan. Jadi faktor pendorong mobilitas sosial itu ada 6. Yang pertama, faktor struktural. Yang kedua, faktor individu. Yang ketiga, Faktor sosial. yang keempat, Faktor ekonomi. yang keenam, lima. Faktor politik. Yang keenam, Kekuatan
Jadi faktor pendorong mobilitas sosial itu ada 6. Yang pertama, faktor struktural. Ya. Di situ ada gambar apa di situ anak? Jokowi. Jokowi. Dia seorang pengusaha mebel. Sampai menjadi apa itu? Presiden. Jadi faktor struktural adalah jumlah relatif dari posisi tertentu yang bisa diisi. Ketika status sosial yang dituju oleh individu memang ada tempat yang diisi, maka kondisi tersebut dapat mendorong terjadinya mobilisasi sosial. Contohnya, adanya pemilu dalam rangka pemilihan presiden, sehingga seorang dari struktur sosial biasa dapat mencalonkan diri sebagai presiden, dapat mendorong pengusaha mebel dan wali kota Solo untuk melakukan mobilisasi sosial menjadi presiden. Yang kedua, faktor individu. Faktor individu ini merujuk pada kualitas seseorang, baik dari pendidikan, penampilan, keterampilan, dan lain sebagainya. Adapun yang termasuk dalam cakupan individu, yakni perbedaan kemampuan, orientasi sikap terhadap mobilitas dan keberuntungan. Yang ketiga, faktor sosial. Sejak manusia lahir, ia telah berada di status sosial tertentu, mengikuti orang tuanya. Apabila seseorang individu tidak puas dengan status sosial yang diwariskan oleh orang tuanya, maka ia mencari kedudukan sendiri dan melakukan mobilisasi sosial. Hal ini hanya mungkin terjadi di struktur sosial masyarakat yang terbuka. Contohnya, Gibran Rakabumi, pengusaha dan anak seorang presiden, dia mencalonkan diri menjadi seorang wali kota di Kota Solo untuk meningkatkan struktur sosialnya. Yang keempat, faktor ekonomi. Keadaan ekonomi dapat menjadi pendorong terjadinya mobilitas sosial. Kenyataan hidup yang serba kekurangan dapat mendorong manusia untuk giat bekerja dan berubah status sosialnya. Contohnya seperti gambar yang depan, Sule Sutisna, dulu hidup susah dan tidak kontrakan. Sekarang Sule menjadi hidup mewah dan memiliki banyak kontrakan. Yang keberapa? Yang kelima, faktor politik. Jadi situasi politik dapat menyebabkan terjadinya mobilitas suatu masyarakat dalam sebuah negara. Jadi keadaan negara yang tidak menentu berpengaruh ke situasi keamanan yang bisa mengakibatkan terjadinya mobilitas masyarakat ke daerah yang lebih aman. Contohnya seperti di situ ada gambar pemilihan umum. Terlihat 2 kali calon presiden dalam satu panggung penuh keramaian. Yang terakhir, faktor yang keenam yaitu kemudahan dalam akses pendidikan. Jika pendidikan berkualitas mudah didapat, tentu mudah juga bagi orang untuk melakukan pergerakan mobilitas dengan berbekal ilmu yang diperolehnya. Sebaliknya, kesulitan dalam mengakses pendidikan yang bermutu menjadikan orang tak menjalani pendidikan yang bagus, serta sulit untuk mengubah statusnya karena kurangnya penguasaan ilmu pengetahuan untuk melakukan mobilitas sosial. Contohnya seperti gambar di depan itu, presiden membagikan kartu apa itu? Kartu Indonesia Pintar untuk
pendidikan gratis bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan mendapatkan kartu Indonesia Pintar, maka memberikan peluang atau kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan mutu pendidikan yang berkualitas. Tadi sudah faktor pendorong mobilitas sosial. Jadi kalau faktor penghambatnya, faktor penghambat mobilitas sosial itu ada berapa? Berapa? Dua. Yang pertama, yang kedua, diskriminasi. apa itu kemiskinan anak-anak? Apa itu kemiskinan? Ya, kemiskinan itu merupakan salah satu penghambat mobilitas sosial di masyarakat. Hal ini dikarenakan karena keadaan ekonomi yang kurang baik atau buruk akan membuat seseorang kesulitan untuk mendapatkan pendidikan, pelatihan, ataupun modal usaha yang diperlukan untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Kondisinya akan lebih sulit jika seseorang tidak memiliki keinginan untuk mengubah status sosial yang dimilikinya. Yang kedua, diskriminasi. Apa itu diskriminasi? Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan kepada orang lain berdasarkan faktor. Jadi diskriminasi itu adalah suatu perbedaan perlakuan kepada orang lain berdasarkan suatu faktor. Jadi faktor yang mempengaruhi diskriminasi pada seseorang atau kelompok antara lain. Yang pertama karena warna kulit, suku bangsa, agama, ekonomi, serta keadaan sosial. Diskriminasi menyebabkan orang yang terdiskriminasi sulit untuk melakukan mobilitas sosial. Sebagai warga negara Indonesia, maka kita harus memiliki sikap toleransi dan informatif terhadap perbedaan yang terdapat di Indonesia, sehingga Indonesia bisa menjadi negara yang kuat dan damai. Itulah sedikit penjelasan dari saya. Baiklah anak-anak, kita akan masuk ke bagi diskusi, kelompok diskusi di dalam dua kelompok. Ya, coba dengarkan namanya baik-baik. Untuk kelompok satu, Anggun. Kelompok dua, Laila Inzul. Semuanya. Jadi untuk kelompok satu anggotanya Abdullah, Awang, dan Fafa Hayati. Ya, saudara. Kelompok dua tadi kita sudah sebut Dayo Iza. Anggotanya Sahdan, Sudirman Amin, dan Rizka. Silakan bergabung dengan kelompoknya untuk mendiskusikan tugasnya yang saya berikan. Jadi tantangannya diskusi kita untuk pagi hari ini, yang pertama, satu peserta didik diminta mengamati gambar dan video tentang faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Yang kedua, peserta didik mendiskusikan masalah yang ada berdasarkan gambar dan video yang ditampilkan. Yang ketiga, setiap kelompok bekerja sama dalam menjawab pertanyaan. Yang keempat, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Itulah langkah-langkah diskusi kita pada pagi hari ini. Kelompok satu,
Coba perhatikan gambar untuk kelompok 1. Kelompok 2. Jadi ini petunjuk untuk mengerjakan soal diskusi tadi. Yang pertama, amati gambar tersebut. Kedua, tulis masalah yang terjadi pada gambar tersebut. Yang ketiga, kerjakan secara berkelompok 4 atau 9 orang. Terus kerjakan bersama anggota kelompokmu. Kemudian presentasikan hasil pekerjaan kelompokmu di depan kelas. Terus diskusikanlah dan lakukan hasil diskusi secara tertulis pada kertas yang telah disediakan. Catat dan tanggapi semua hasil diskusi untuk bahan kesimpulan. Pertanyaan yang berikutnya. Apakah faktor mobilitas yang terjadi pada gambar yang kalian amati? Kedua, tuliskan tanggapan kalian tentang faktor mobilitas sosial yang terjadi pada gambar yang kalian amati. Dan yang ketiga, tuliskan solusi dari tanggapan yang kalian buat dari gambar yang kalian amati. Selamat bekerja dan saya berikan waktu selama 20 menit untuk menyelesaikan soal diskusi. Amati baik-baik gambar yang ada di. Perhatikan. Di sini ada gambar apa ini? Coba orang amati baik-baik. Di situ gambarnya orang sedang melakukan kegiatan apa itu? Silakan diskusikan dengan kelompoknya. Awak, jangan hanya bermain. Perhatikan tugas kelompokmu, jangan ikut cerita. Bantu teman kelompokmu untuk menjawab soal yang ada di kelompokmu. Waktunya telah selesai. Jadi saya persilakan untuk kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Dan silakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Apa faktor mobilitas yang terjadi pada gambar yang kalian amati? Faktor mobilitas yang terjadi pada gambar yang kita amati adalah faktor penghambat mobilitas sosial, yaitu kemiskinan. Tuliskan tanggapan kalian tentang faktor mobilitas sosial yang terjadi pada gambar yang kalian amati.
Faktor penghambat mobilitas sosial kemiskinan ini terjadi karena disebabkan oleh faktor ekonomi karena kondisi ekonomi yang buruk membuat seorang kesulitan untuk mendapatkan pendidikan, keterampilan serta uang sebagai modal memulai usaha. Tuliskan solusi dari tanggapan yang kalian buat dari gambar yang kalian amati. Solusi untuk mengatasi faktor penghambat mobilitas sosial yaitu kemiskinan, yaitu memberikan akses kepada tiap masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas sosial yang ada dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk mengembangkan dan meningkatkan perekonomiannya. Ya, berikan bagus sekali jawaban dari kelompok 1. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Ada tanggapan dari kelompok 2 menyangkut jawaban kelompok 1 tadi? Ada Pak? Silakan. Persilakan untuk kita kelompok 2. Sebut dengan nama ya kalau presentasi dengan anggota kelompoknya. Apa faktor mobilitas sosial yang terjadi pada gambar yang kalian amati? Faktor mobilitas sosial yang terjadi yaitu faktor penurunan mobilitas sosial, yaitu kemudahan dalam akses pendidikan. Lanjut. Tuliskan tanggapan kalian tentang faktor mobilitas sosial yang terjadi pada gambar yang kalian amati. Faktor pendorong mobilitas sosial kemudahan dalam akses pendidikan yaitu pendidikan berkualitas mudah didapat maka memudahkan seseorang untuk Memudahkan seseorang untuk dapat melakukan pergerakan mobilitas sosial dengan bekal ilmu yang diperoleh. Sebaliknya kesulitan dalam mengakses pendidikan bermutu menjadikan orang tidak menjalani pendidikan yang bagus serta sulit untuk mengubah status karena kurang penguasaan ilmu pengetahuan. Kesuksesan untuk melakukan mobilitas sosial itu terlihat dari sikap perilaku dan keinginan kita terjadi untuk menginginkan status sosial. Kita harus memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk bekal di dalam melakukan mobilitas sosial. Ya, terima kasih atas jawaban dari kelompok 2. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Ya baik, Bapak akan menyimpulkan hasil diskusi dari kalian tadi. Baik, saya akan menyimpulkan hasil diskusi kalian yang presentasikan tadi, yaitu faktor penghambat mobilitas sosial yang disebabkan oleh kemiskinan karena dipengaruhi oleh faktor ekonomi, yang dimana membatasi mobilitas sosial bagi masyarakat miskin untuk mencapai status sosial tertentu, karena merupakan hal yang sangat sulit. Salah satu penyebab kemiskinan adalah pendidikan rendah. Masyarakat yang berpendidikan rendah berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Akibatnya tingkat kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan terbatas, sehingga mereka untuk melakukan mobilitas sosial dari struktur yang rendah menuju ke struktur sosial yang lebih di atas sangat sulit. Dan kelompok kedua yaitu menyangkut kemudahan mendapatkan akses pendidikan. Jadi jika pendidikan yang berkualitas mudah didapat, maka tentu mudah juga bagi seseorang untuk melakukan pergerakan mobilitas sosial.
dari struktur yang rendah menuju strata yang lebih ke atas. Itulah kesimpulan dari diskusi kita pada pagi hari ini. Baiklah anak-anak, saya persilakan untuk mengerjakan soal postes. Saya persilakan kepada anak-anak untuk menjawab soal postes dengan waktu kurang lebih 5 menit. Selamat bekerja. Silakan kerjakan. Sudah sadar? Baiklah. Rizka. Sudah Amin. Sudah Pak. Fatma. Anggun. Abdullah. Sudah. Awang. Sudah. Jadi PPT-nya silakan ditukar dengan temannya yang simpel untuk kita periksa. Baik, terima kasih sudah mengerjakan soal postes. Hasilnya cukup memuaskan, namun masih ada beberapa orang yang belum mencapai nilai yang KKN, tapi sudah lebih banyak yang mendapatkan nilai yang memuaskan. Apakah pelajaran hari ini anak menyenangkan? Menyenangkan. Kurang keras lagi. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Jadi problem based learning, project based learning, discovery based learning. Silakan pilih model pembelajaran seperti apa yang kalian inginkan untuk pertemuan kali berikutnya. Di situ ada beberapa model pembelajaran. Silakan pilih BBL atau discovery learning kah atau bagaimana, tinggal pilih. Jadi saya minta kepada anak-anak untuk membaca dan membuat rangkuman materi selanjutnya, yaitu tentang kualitas, perbedaan agama dan perbedaan budaya. Jadi untuk kegiatan kita pada pagi hari ini saya cukupkan sampai di sini. Sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita tutup dengan doa. Adapun untuk memimpin doa saya tunjuk Ananda Laila, padanya saya persilakan untuk memimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai.
Terima kasih kepada Al-Mulaya telah memimpin doa kita pada siang hari ini. Maka saya akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tangan udah pegal.